Segera dimulai. Ibadah di GPPS Air Hidup akan segera dimulai. Persiapkan tubuh, jiwa, rohmu untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita hitung dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara semuanya. Selamat malam. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk bisa menceritakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa untuk bisa mengawali ibadah pada suatu malam hari. Syukur hanya bagimu ya Tuhan. Ada banyak begitu sangat luar biasa menerima ya Tuhan. Bisa datang hadirat untuk waktu ini untuk memuji dan memberkati nama-Mu Yesus. Kini Kau curahkan berkat untuk kami ya Tuhan. Curahkan sukacita untuk kami ya Tuhan untuk bisa memuji dan memberkati nama-Mu. Layakkan kami ya Tuhan. Kini Kau selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Kami hendak menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Yesus. Kami yang berpasrahkan ya Tuhan kepada kami. Dan malam hari ini dalam tangan-Mu Yesus. Kami menyerahkan juga kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami yang berserahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami Kau layakkan kami ya Tuhan. Kita Kau curahkan berkat kami. Haleluya Yesus.
Sekali lagi, shalom saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan jika kita masih bisa bertemukan tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu saya akan memberikan kesempatan kepada saudara semuanya untuk bisa saling berjabat tangan, saling menyapa, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dan katakan hari ini rasa bahagia karena bisa untuk berkumpul dan memuji nama Tuhan.
kalian atau saudara semua yang ingin menyaksikan cinta dan kasihnya Tuhan, saya mau bersaksi untuk waktu dan tempat kamu persilakan. Monggo, mau bersaksi. Ada? Ada ya. Kalau tidak ada, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita bisa mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum itu, kita akan menyiapkan hati kita pujikan satu pujian itu sungguh indah karena kasih Tuhan itu sangat indah di dalam hidup kita.
Kami bersyukur Tuhan malam hari ini atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kerinduan yang boleh Kau berikan buat setiap kami malam hari ini Tuhan. Untuk kami datang di hadirat-Mu untuk memuji menyembah-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami malam hari boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahwa setiap hati kami malam hari ini Tuhan, untuk kami tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Bisa kami tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasa tenang dan aman pada malam hari ini. Pada saat malam hari ini Tuhan, sebentar kami akan mendengar sabda benar firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau urapi hamba-Mu yang terbatas pada malam hari ini. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba bukan berasal dari hamba-Mu Tuhan, tapi semuanya berasal daripada Engkau Tuhan, yang sanggup memberikan kekuatan buat kami, yang sanggup menghibur buat setiap kami. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan telinga buat setiap kami Tuhan. Berikan hati buat setiap kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, untuk kami duduk diam mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Kau memberkati setiap kami Tuhan. Ruangan kami, tempat ini Kau memberkati Tuhan. Supaya tidak ada kuasa-kuasa apapun yang akan mengganggu jalannya firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Yeah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Saya yakin luar biasa. Kita nggak terasa Bapak Ibu ya, waktu begitu berjalan cepat. Kemarin sudah minggu, ini minggu lagi. Itu bertanda bahwa waktu itu harus kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Waktu itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Jadi waktu yang ada saat ini untuk kita dapat menyembah Tuhan, di saat kita mau beribadah pada Tuhan, kita pergunakan waktu yang ada supaya apa? Kita tidak menyalahgunakan kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Amin. Ya, Bapak itu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat kita menjadi terang dunia, kita harus memiliki yang namanya sikap kejujuran. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang yang namanya kejujuran. Bapak itu kasih, kejujuran adalah sebuah kunci dari kebahagiaan hidup. Di saat kita ingin berbahagia, kita harus memiliki sikap hidup yang jujur. Saya mau tanya, di saat kita mau jujur Bapak Ibu, itu susah apa gampang? Susah gampang ya bahasanya. Di saat kita mau jujur dalam hal apapun itu susah sekali. Karena apa? Di saat kita jujur pasti musuhnya akan banyak. Tetapi kalau kita tidak jujur pasti temannya pasti banyak. Tetapi hari ini Bapak Ibu kasih, di saat kita melakukan kejujuran, kita akan memperoleh kebahagiaan hidup. Amin. Di saat kita mau jujur dalam hal apapun, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam hidup kita saat ini. Bapak Ibu kasih, pada zaman sekarang kalau kita cari orang yang jujur itu susah sekali. Benar ya Bapak Ibu? Meskipun dia sudah orang Kristen, tapi kalau cari orang jujur itu susah sekali. Mending cari orang yang gak jujur itu gampang ya. Dijak ngapus itu gampang sekali. Tetapi hari-hari ini cari orang yang jujur di dalam Tuhan itu susah sekali. Makanya kita harus menjadi orang yang jujur di dalam segala sesuatu. Bagaimana tidak untuk, kalau kita misalkan buat status story Bapak Ibu, meskipun kondisi kita mungkin tidak baik, tetapi kita berusaha sebaik mungkin supaya apa? Supaya orang melihat kita tuh, wah, kita kuat, kita hebat. Tetapi Bapak Ibu, itu merupakan suatu tidak kejujuran dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita mungkin kondisi kita tidak baik, maka kita harus melakukan yang terbaik di dalam Tuhan. Meskipun hidupmu lagi susah, tetapi berbohong agar dilihat orang kuat itu tidak baik. Artinya apa? Kalau kita mungkin lagi susah saat ini, ya tunjukkan kita lagi susah. Karena apa? Kalau kebohongan itu akan kita terus kerjakan, maka itu akan menjadi habit. Tetapi kalau kebohongan itu mulai dari sekarang, kita kikis, maka kita akan menjadi orang yang jujur di dalam segala apapun. Amin. Bapak Ibu mau jujur? Gampang atau susah Bapak Ibu?
susah sekali belajar. Benar puasan tadi belajar. Memang tidak gampang Bapak Ibu menjadi orang yang jujur. Orang jujur itu di mana-mana akan dimusuhi orang, benar. Kalau kita menjadi orang jujur di sebuah perusahaan, misalkan karyawannya 5, yang jujur cuma 1 saja, dimusuhi tidak Bapak Ibu? Pasti dimusuhi. Tetapi hati-hati, di saat kita punya komitmen menjadi orang jujur, jangan kita terbawa oleh keadaan. Artinya apa? Di saat kita sudah komitmen mau jujur sama Tuhan, tiba-tiba kumpulan kita orang yang tidak jujur. Hati-hati, kita akan bisa menjadi orang yang tidak jujur. Makanya kejujuran ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan. Makanya kalau kita mengerjakan kejujuran dalam segala apapun, ojo kompromi Bapak Ibu. Amin. Di saat kita mau hidup jujur sama Tuhan, gagah, Tuhan akan meninggalkan kita. Amin. Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Orang jujur tuh temannya sedikit, benar? Tetapi orang yang tidak jujur tuh temannya pasti banyak. Kenapa? Itu sebuah gerombolan. Tetapi kalau orang jujur, orang baik itu pasti tidak banyak, pasti sedikit. Makanya hari ini Bapak Ibu, yang Tuhan dikerjakan buat jemaat tempat ini, di saat kita menjadi terang dunia, yang harus kita kerjakan adalah kita harus menjadi orang-orang yang jujur. Pada waktu saya mau menyampaikan kejujuran ini Bapak Ibu yang terkasih, ini memang berat sekali. Karena apa? Orang yang mau jujur itu tidak gampang. Kita mau jujur dengan siapapun pasti jadi wong kok sok rohani. Benar tidak? Pernah Bapak Ibu? Di saat kita jujur, ada orang jadi wong kok sok rohani. Tetapi itu komitmen kita. Di saat kita menjadi orang jujur, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya apa? Orang bisa melihat misalkan Mas Dedi, oh orangnya jujur, bisa jadi berkat buat orang lain. Tetapi kalau kita hidup kita tidak jujur di hadapan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Makanya pada malam hari ini Tuhan berkata bahwa kita harus jujur di dalam segala hal. Di dalam usaha bisnis pun banyak orang yang tidak jujur. Banyak orang yang menyelewengkan. Dan banyak orang bilang, jadi orang jangan terlalu jujur, engkau pasti akan hancur. Artinya apa? Di saat kita menabur sebuah kebohongan, maka kita akan menuai apa? Sebuah kehancuran. Tetapi pada malam hari ini, di saat kita menuai kehancuran, maka hidup kita akan selesai. Tetapi pada malam hari ini, Tuhan berbicara bahwa kita harus menjadi orang-orang yang bisa menabur kejujuran di dalam segala hal. Di dalam di sekolah kita, di dalam pekerjaan kita. Orang yang jujur itu pasti akan hidupnya mujur. Itu sudah komitmen. Namun bagi orang Kristen yang percaya pada Tuhan, kejujuran adalah kunci kebahagiaan hidup. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin bahagia, hiduplah jujur dalam segala hal. Jujur dalam keuangan, jujur dengan suami dan istri, jujur dengan orang tua, dengan anak. Artinya apa? Tuhan tuh Maha tahu. Mungkin di saat kita tidak jujur dengan istri kita, misalkan seorang suami, kalau di TikTok tuh lucu sekali ya, mau kemana Pak? Oh mau ngopi. Ternyata di tasnya tuh ada celana. Jadi berangkatnya pakai sarung sama peci. Mau kemana? Mau sholat, mau beribadah. Ternyata di tasnya tuh ada celana, terus ada. Ternyata mau kemana Pak? Dia mau pergi ke singsong. Artinya apa? Karaoke. Hati-hati Bapak Ibu, di saat kita jujur sama suami atau istri kita, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Tetapi hati-hati, di saat mungkin seorang suami sudah tidak jujur, mungkin istrimu tidak melihat, tapi suatu saat pasti kita akan kebongkar semuanya. Makanya hari ini Bapak Ibu, hidup jujur itu tidak gampang. Tetapi kita mau belajar, kita saling jujur dengan suami kita, mungkin dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita. Kita mau jujur, artinya apa? Kita mau terbuka belak-belakan. Di saat sama suami istri, Pak Hasan jujur tidak sama istrinya? Jujur sekali Pak Hasan ya. Puji Tuhan. Karena apa? Kalau kita jujur dengan suami dan istri kita, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Tapi kalau kita selingkuhan, misalkan sama istri atau suami, paribasan suaminya punya uang banyak, terus istriku gara-gara boros tak simpen deh, saya tidak jujur. Hati-hati Bapak Ibu. Di saat kita jujur dengan suami atau istri kita,
maka keluarga kita akan diberkati Tuhan. Amin. Makanya pada malam hari ini tentang kejujuran ini menjadi suatu yang luar biasa. Dan sebelum kita belajar bahwa kejujuran adalah kunci kebahagiaan kita, perlu tahu bahwa kejujuran bukanlah sekedar moralitas, tetapi kejujuran adalah sebuah identitas sebagai anak Tuhan. Jadi kalau kita menjadi sebagai anak Tuhan, identitas kita harus menjadi orang yang jujur. Itu mutlak sekali. Jadi saya tidak ingin kita sebagai anak Tuhan memiliki hidup yang tidak jujur, suka berbohong, suka selingkuhan sama-sama. Hati-hati Bapak Ibu. Mungkin orang lain tidak melihat, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Kejujuran adalah tanda sebagai anak Tuhan. Sebab jika kita berbohong, kita adalah anaknya iblis. Kita mau baca di dalam Yohanes 8. Kita baca dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Yohanes 8 ayat ke-44, saya minta Kak Bita membacakannya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Saya ulangi Bapak Ibu. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Artinya apa? Ayat di atas menjelaskan bahwa iblis adalah bapa kita kalau kita menjadi orang yang pendusta, kalau kita menjadi orang yang sering berbohong. Makanya kalau kita sering berbohong Bapak Ibu, Bapa kita bukan Tuhan Yesus, tetapi iblis. Makanya hari-hari ini, di saat kita menjadi anak-anak Tuhan, biarlah kita terus melakukan yang namanya kejujuran. Jujur dalam segala hal, jujur dalam waktu, jujur dalam keuangan, dan dalam segala apapun. Bapak yang terkasih, kejujuran adalah keinginan dan kehendak Tuhan. Jadi sebuah pilihan Bapak yang terkasih. Di saat kita menjadi manusia, kita mau pilih yang mana? Kita mau jadi orang yang jujur atau yang tidak jujur, itu tergantung kita. Tetapi saya ingin percaya di saat kita memilih menjadi orang jujur, maka hidup kita akan lempeng-lempeng aja. Amin. Tetapi kalau kita menjadi anak Tuhan yang tidak jujur, mungkin hari ini kok lolos, tapi suatu saat kita akan mengalami yang namanya kesukaran. Tapi kalau kita jujur dalam segala apapun, maka Tuhan akan membukakan berkat yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Sebenarnya simpel Bapak Ibu, ikut Tuhan tuh. Kalau kita mau jujur sama Tuhan, apapun, dalam hal apapun, maka Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kita. Tapi kalau kita menjadi anak Tuhan yang sering berbohong, sering ngapusi, sering apapun, Tuhan akan tidak berkenan di hadapan kita. Makanya pada malam hari tentang kejujuran ini suatu pondasi yang kuat supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa orang jujur akan berbahagia? Pertanyaan yang muncul dalam setiap kehidupan kita. Kenapa toh orang jujur akan bahagia? Itu adalah suatu kunci. Di saat kita mau jujur, pasti hidup kita bahagia. Bapak itu kita belajar di sini mengapa orang yang jujur akan mengalami kebahagiaan di dalam hidup. Yang pertama, orang yang jujur akan mengalami kebahagiaan hidup yang pertama adalah karena Tuhan melindungi orang-orang yang jujur. Amin. Makanya hari ini Bapak Ibu, kalau engkau jujur, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Artinya apa? Orang yang jujur akan dilindungi Tuhan. Kita akan buka dari Mazmur pasal yang ke-37. Ini nanti akan banyak baca kitab. Mazmur 37 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15.
Saya minta Pak Esther membacakannya. Mazmur 37 ayat 14-15. Mazmur 37 ayat 14 demikian firman Tuhan. Orang-orang fasik menghunus pedang dan meletup busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang jujur. 15. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Amin. Selanjutnya lagi Amsal 2 ayat yang ke-7. Amsal yang kedua ayat ke-7, saya minta Mas Dedi bisa. Amsal 2 ayat ke-7. Amsal 2 ayat yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak tercela lakunya. Amin. Bapak Ibu kasih, di dalam 2 ayat Alkitab ini menguatkan iman kita bahwa orang yang jujur akan mendapat perlindungan daripada Tuhan. Itu sesuatu yang mutlak, Bapak Ibu. Kalau engkau jujur, pasti Tuhan akan melindungi engkau saat ini sampai engkau meninggal. Tetapi kalau kita berusaha menjadi orang yang gak jujur, pasti Tuhan tidak akan melindungi kehidupan kita. Jadi suatu kunci yang luar biasa. Di saat kita menjadi orang jujur, maka perlindungan Tuhan akan menyertai hidup kita. Di saat perlindungan Tuhan ada pada setiap kehidupan kita pasti merasa yang namanya aman. Benar Bapak Ibu? Di saat Bapak Ibu dapat perlindungan, misalkan ada polisi jenengan, ada polisi di rumah jenengan merasa aman enggak Bapak Ibu? Maksudnya bukan menggerebek ya, tetapi di sini di saat Bapak Ibu di rumah ada penjagaan, mungkin satpam atau polisi, itu merasa aman. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita, di saat kita menjadi orang yang jujur, perlindungan Tuhan sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau perlindungan Tuhan enggak Bapak Ibu? Makanya jadi orang yang jujur. Memang tidak gampang Bapak Ibu jadi orang jujur. Mesti dimusuhi banyak orang, pasti dibilang kata sok rohani. Tetapi hari ini kita belajar menjadi orang yang jujur, bahwa orang jujur itu akan dilindungi Tuhan. Orang yang jujur memang tak lepas dari masalah. Bahkan kalau kita menjadi orang jujur, pasti banyak yang memusuhi. Amin. Di saat kita bekerja di sebuah perusahaan, kita pasti tidak jujur, pasti akan dimusuhi. Sok rohani, sok jujur. Pernah enggak Bapak Ibu? Mas Dita pernah enggak? Enggak pernah. Ya Bapak Ibu, kalau kita di dunia pekerjaan itu sangat rawan sekali Bapak Ibu. Kalau kita menjadi orang jujur, saya dulu pernah Bapak Ibu kerja di sebuah sales di Caplang, dulu pernah, tempatnya Pak Kurniawan ya, mungkin ada beberapa yang tahu di Madiun. Itu kerja di Caplang itu memang circle-nya itu banyak orang yang nggak jujur Bapak Ibu. Pada waktu saya masuk pertama kali, karena Pak Kurniawan kenal saya dan saya sudah tahu kerjaan saya seperti apa, saya masuk seperti itu. Biasanya kalau baru masuk itu biasanya kita kelilingan pakai motor dulu, itu biasa orang baru itu seperti itu. Tapi karena kebaikan Tuhan, saya diberikan sesuatu yang luar biasa. Saya diberikan satu sopir dan satu kendaraan mobil Bapak Ibu untuk saya keliling. Pada hari pertama saya melihat sesuatu yang mungkin menurut saya kok seperti ini. Tiba-tiba Bapak Ibu satu hari itu dikasih uang bensin, biasanya perusahaan itu kasih uang bensin ya. Nah, pada waktu beli bensin ternyata antara kuitansi sama pembelian bensin itu tidak sama. Jadi misalkan pembeliannya cuma 100.000, ternyata dia minta dulu kan belum ada printinan ya, cuma ada nota kosong itu ditulis gitu. Nah, itu dilaporkan 200.000. Itu sampai setiap hari seperti itu. Akhirnya namanya kalau orang sudah pengen hidup jujur Bapak Ibu, kalau kondisi seperti itu Bapak Ibu pilih keluar atau tetap berada di situ Bapak Ibu? Pilih keluar ya. Karena apa? Mungkin hari ini saya bilang teman saya, terus saya tak keluar saja. Dia bilang seperti ini, kamu sok rohani. Karena apa? Mungkin hari ini tidak kewenangan Bapak Ibu ya. Suatu saat kalau kejujuran itu akan menjadi iman kita, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Tapi kalau kita sudah menjadi orang yang melenceng, mungkin sehari 2 kali tidak kelihatan. Tapi suatu saat Bapak Ibu, tiba-tiba
saya putuskan untuk keluar, tiba-tiba itu ada yang namanya apa ya, pengecekan apa namanya, ya, pokoknya audit ya, namanya audit. Nah itu beberapa semuanya karyawan di audit, tiba-tiba terjadi penyelewengan semuanya. Akhirnya Bapak Ibu terkasih, banyak teman kami yang dikeluarkan akibat tidak jujur dalam pekerjaan. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu, kita harus jujur. Nek ngomong ayo A, ojo ngomongin A ternyata B. Makanya hari-hari tidak gampang Bapak Ibu, tapi kita mau belajar sama-sama. Seperti puasa tadi, ayo belajar sama-sama supaya menjadi anak-anak Tuhan yang jujur. Wes orang yang jujur itu akan dilindungi oleh Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi orang yang tidak pernah jujur, tiba-tiba kita akan mendapatkan masalah. Makanya hari-hari ini ayo anak-anak Tuhan kita menjadi anak Tuhan yang jujur di dalam segala hal. Di dalam Mazmur dan Amsal tadi jelaskan bahwa menjanjikan adanya pertolongan Tuhan bagi orang yang hidup di dalam kejujuran. Orang jujur Bapak Ibu yang terkasih itu tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Benar? Di saat kita jujur, kita wani aja. Tetapi orang yang tidak jujur, pasti dia akan tidak berani. Misalkan seperti ini. Wah, aku jujur semuanya. Karena apa? Ada perlindungan Tuhan, karena dia jujur. Tetapi kalau orang yang tidak berani, berarti ada sesuatu yang tidak jujur dalam hidupnya. Makanya percayalah, di saat kita menjadi orang jujur, maka Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Yang kedua, orang yang jujur itu akan diperkenankan Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang di sini pengen diperkenankan Tuhan dalam hidupnya? Semuanya. Kita mau baca dari Amsal 3 ayat yang ke-32. Amsal 3 ayat yang ke-32. Saya minta Bu Lydia. Amsal 3 ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Amin. Saya ulangi. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Artinya apa? Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur. Tetapi Bapak Ibu, jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan gak bergaul erat dengan jenengan, karena kita sering melakukan yang namanya kebohongan. Makanya hari ini orang yang jujur akan bergaul erat dengan Tuhan. Artinya apa? Tuhan tuh senang Bapak Ibu dengan orang-orang yang jujur. Amin. Makanya hari ini ayo kita menjadi orang yang jujur. Di dalam ayat Amsal tadi, selain memperoleh pertolongan Tuhan, sumber kebahagiaan orang jujur adalah perkenanan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, setiap kita pasti pengen yang namanya perkenanan yang daripada Tuhan. Siapa tuh yang tidak mau perkenanan Tuhan? Artinya apa? Kita diperkenankan Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang istimewa. Amin. Di mana dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang demikian. Artinya apa? Tuhan senang bergaul karib dengan orang yang jujur. Ayo, mulai sekarang orang yang jujur dihilangkan. Amin. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang jujur dalam segala apapun. Nek ayo A, nek B yo B, ojo A malih C, opo B. Hati-hati Bapak Ibu. Perkataan kita tuh akan menjadi bumerang dalam setiap kehidupan kita. Misalkan kita ngomong misalkan A gitu ya, tetapi ternyata kenyataannya B. Tiba-tiba suatu saat ada orang tahu, oh ternyata kamu berbohong. Kita pasti akan namanya malu. Bapak yang kasih, ayo mulai sekarang kita jangan menutupi kesalahan kita. Jadi artinya kalau kita ngomong A, ya ngomong A. Kalau aku salah, ya aku salah. Jangan menutupi
kesalahan kita mau jujur di hadapan Tuhan dalam segala apapun. Amin. Dengan suami istri jujur apa ini. Misalkan punya pergumulan cerita, ojo dipendem diri. Amin. Pak Hasan, Pak Mi, kalau punya pergumulan cerita. Saya mau tanya, Iya. kalau saya jujur, saya dipukul atau dimarahi? Lebih baik saya kan tidak jujur Ya. daripada dimarahi, dipukul. Itu salah, Bu. Jadi statement itu salah. Jadi gini, misalkan ada orang berbicara bahwa saya berbohong demi kebaikan, itu salah besar. Karena apa? Sekali berbohong itu namanya dosa. Meskipun puasa mungkin jujur akan dipukuli. Ya memang berat sih Bapak Ibu dikasih. Tetapi Bapak Ibu, sebuah kejujuran itu harus kita lakukan. Meskipun itu tantangannya berat. Misalkan ini, di suatu tempat misalkan Bapak Ibu ditanyai orang yang mungkin terlalu mempermasalahkan agama, misalkan Mbak Pita, ya. Saya mau tanya Mbak Pita, agamanya Kristen, ini misalkan ya. Terus nanti Mbak Pita kalau ngomong Kristen, misalkan Mbak Pita akan dipukuli, bahkan akan dibunuh. Mbak Pita akan jujur apa? Jujur benar-benar. Sebuah kejujuran Bapak Ibu kasih, itu harus ada konsekuensinya. Meskipun Mbak Pita mungkin bilang, saya anak Tuhan, Mbak Pita mau mati buat Tuhan. Amin. Memang tidak gampang Bapak Ibu, sebuah kejujuran itu dalam hal apapun. Seperti puasa tadi bilang bahwa aku nek jujur, aku nek ngomong apa ini, aku dipukul. Dulu Pak. Oh dulu. Nggak apa-apa. Situ kan Bapak Ibu kasih. Oh ini cerita pengalaman pribadi Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Itu dulu ya Pak ya. Nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu ambil komitmen kita, di saat kita menjadi orang yang jujur, meskipun konsekuensinya apa, kita pasti alami. Tetapi Bapak Ibu kalau kita mau kompromi, misalkan banyak orang bilang bahwa berbohong demi kebaikan itu dosa apa enggak Bapak Ibu? Dosa dikit. Mas Desya mungkin bisa menjelaskan sedikit. Kenapa kok sedikit Mas? Kok ada dosa sedikit, dosa besar? Oh, bohongnya sedikit. Ya. Mas Dita, gimana Pak? Oh, gorok pantes. Ya. Itu bahasa Jawa tuh kadang seperti itu ya. Supaya kita, wah aku berbohong sedikit, gak apa-apa. Ini demi kebaikan. Tetapi Bapak Ibu, itu suatu komitmen kita. Jadi bohong itu sudah dosa. Jadi, tapi ada etika dokter Bapak Ibu ya. Kalau dokter itu seperti itu. Jadi kalau dokter tuh kalau mau ngasih tahu keluarga pasien atau pasiennya, pasti ada kode etiknya ya. Tidak mungkin, wah kamu hari ini kondisimu parah, oh kamu tinggal 1 minggu lagi. Kan tidak mungkin seperti itu Bapak Ibu. Itu ada beberapa orang namanya kode etik kedokteran, itu tidak apa-apa. Tetapi kan kalau kita sebagai anak Tuhan itu harus menjadi patokan kita. Jadi kalau kita jujur, memang ada konsekuensinya Bu. Jadi meskipun Bapak Ibu Hasan dulu dipukuli, tidak apa-apa. Tetapi itu menyuarakan yang namanya kejujuran. Ya, sampai anak 4 Pak. Oh, kejujuran. Jadi dengan kejujuran itu Pak ya, sampai anaknya 4 ya, dipukuli terus nanti dipukul lagi ya Pak ya. Ya, Bapak Ibu kasih, ayo kita menjadi orang yang jujur dalam segala hal. Karena orang yang jujur akan diperkenankan oleh Tuhan. Dan orang jujur, doanya diperkenankan oleh Tuhan. Kita baca Amsal ayat yang ke-16. Amsal 16 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Amsal 16 ayat ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Bapak itu kasih, kejujuran membuat kita berkenan kepada Tuhan dan berhak mendapat hal-hal yang istimewa daripada Tuhan. Jadi kalau kita jujur Bapak Ibu, kita mendapat perkenanan daripada Tuhan. Artinya apa? Kita mendapat blessing yang daripada Tuhan.
Mosok atau setiap kita tidak ingin blessing daripada Tuhan. Blessing itu apa tuh Pak Bambang? Kok ngomong blessing itu apa Bapak Ibu? Berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu di saat kita menjadi jujur, kita berkenan di hadapan Tuhan, dan berkat Tuhan akan melimpah di dalam hidup kita. Tetapi jangan harap Bapak Ibu, kalau kita menjadi anak Tuhan yang tidak jujur, berkat itu ngalih diri. Tetapi kalau kita menjadi orang jujur, gak usah kita minta sama Tuhan. Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Amin. Makanya saya berdoa buat Mas Cipta, ini mau usaha baru ya Mas ya. Tetap semangat Mas, meskipun keadaan seperti ini, kita mau berjalan bersama Tuhan. Bisa. Terima kasih. Bisa kita mengandalkan Tuhan, gak Tuhan meninggalkan kita. Amin. Makanya jujur. Maka di saat kita jujur, perkenanan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Paribasan apa Bapak Ibu? Di saat kita jujur, kita mengaku Bapak Ibu ya, kita akan selamat. Kita usaha apapun, kalau kita jujur, pasti diberkati. Bu usaha keripang, kayak Mas Bisa sama Mbak Dina Bapak Ibu yang kasih tadi cerita bahwa dulu kerja kan di apoteker, dulu kan mikir obat-obat, ramu obat seperti ini. Tapi di saat dia putuskan untuk Mbak Dina keluar, ternyata puji nama Tuhan Bapak Ibu, berkatnya podo, malah lebih-lebih di saat dia bekerja. Artinya apa? Orang yang jujur itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi apapun yang dilakukan, Tuhan akan buat berhasil. Makanya Bapak Ibu, ayo dong, jadi orang jujur dalam segala hal. Omongannya kita harus jujur. Nek ayo A, B yo B. Artinya apa? Bloko suto, seperti Pak Wandi bilang. Bloko suto artinya apa? Omong apa yang jangan ditutupi. Misalkan kita punya salah, yuk kita minta maaf. Kita punya marah, yuk kita minta maaf. Artinya apa? Hidup yang jujur itu berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, orang yang jujur akan diberkati Tuhan. Kita mau baca ayatnya. Amsal 2 ayat yang ke-21. Amsal 2 ayat ke-21. Saya minta Bu Dedi. Amsal 2 ayat 21, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercela yang akan tetap tinggal di situ. Selanjutnya Amsal 11 ayat yang ke-11. Saya minta Bu Tarji, bisa Bu? Bisa. Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Amin. Ayat ini menjelaskan bahwa siapa orang yang jujur akan diberkati Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita pengen berkat, pengen diberkati Tuhan dalam segala hal, makanya jadilah orang yang jujur. Simple Bapak Ibu, mengikut Tuhan itu simple, gak usah dipikir ribet-ribet. Tuhan mengajarkan untuk hari ini jujur, maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Amin. Gak usah sing anyal-anyal ikut Tuhan, gak usah sing terlalu muluk-muluk. Kita lakukan firman tentang kejujuran, kita jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Siapa orang yang tidak mau mendapat berkat Tuhan? Pasti setiap kita mau ya Bapak Ibu ya. Pasti setiap kita mau berkat Tuhan. Artinya apa? Setiap kita pengen diberkati Tuhan dalam segala hal. Artinya kita harus jujur di hadapan Tuhan. Hidup dalam kejujuran akan menarik berkat-berkat Tuhan. Artinya Bapak Ibu, orang yang jujur, berkatnya akan sumulur. Artinya apa? Berkatnya sampai melimpah-limpah. Tetapi kalau kita sering berbohong dalam segala hal, berkat itu akan lari. Artinya apa? Berkat itu akan mendekat dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang jujur, berkat itu tiba-tiba koyok disok nih. Tiba-tiba kita belum ngomong sama Tuhan tentang kebutuhan kita, tiba-tiba Tuhan memberkati. Pernah nggak Bapak Ibu? Pasti setiap kita pernah. Karena apa? Orang yang jujur akan diberkati Tuhan. Itu sudah kuncinya. Makanya Bapak Ibu, kalau pengen diberkati, kita harus menjadi orang yang jujur.
Itulah janji firman Tuhan mulai dari berkat yang didiami tanah dengan damai sampai berkat yang di perkembangan kota. Artinya apa? Di dalam segala hal kalau kita jujur, tanah yang kita injak saat ini akan menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Dan berkat itu akan melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kita. Baik berkat raja-raja, berkat penguasa-penguasa. Tiba-tiba kita diberkati Tuhan luar biasa. Ayo kita jujur di hadapan Tuhan. Ayo kita menjadi orang yang jujur. Bukannya malam hari ini kita mau komitmen sama Tuhan. Mungkin hari-hari dulu kita sering berbohong, sering tidak jujur sama Tuhan. Makanya pada malam hari ini ayo. Memang tidak gampang Bapak Ibu kasih. Kita mau belajar sama-sama. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang jujur dalam segala hal. Maka berkat Tuhan akan melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan belajar kejujuran adalah kunci untuk memperoleh kebahagiaan hidup dan kebahagiaan karena pertolongan Tuhan, kebahagiaan karena perkenanan Tuhan, dan kebahagiaan karena berkat Tuhan. Jadi ada 3 hal di saat kita menjadi orang jujur. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Kita akan mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Enak dilindungi Tuhan Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan. Yang kedua, bisa kita menjadi orang jujur. Yang kedua apa? Kita diperkenankan oleh Tuhan. Yang ketiga, kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi berkat-berkat yang melimpah akan kita terima di saat kita menjadi orang yang jujur. Makanya pada saat ini kita mau berubah. Hidup kita yang gak jujur dahulu-dahulu, kita menjadi kembali orang yang jujur. Memang tidak gampang Bapak Ibu, tetapi kita sama-sama belajar. Amin. Kalau kita ada melakukan ini, kapan kita menjadi orang jujur? Tapi kalau kita sudah komitmen sama Tuhan, Tuhan akan ingin menjadi orang jujur, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk supaya kita menjadi orang yang jujur. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemain musik itu maju ke depan. We sing untuk maju ke depan. Kita sama-sama pujikan Selidiki Aku Tuhan. Saudara bagi berdiri Bapak sekalian, kita mau merespon firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah setiap kita pada malam hari diubahkan oleh Tuhan. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang jujur dalam segala hal. Karena orang yang jujur akan dilindungi Tuhan. Dan orang yang jujur akan mendapat perkenanan daripada Tuhan. Dan orang yang jujur akan diberkati Tuhan dalam segala hal. Haleluya. Mari kita satukan hati kita pada malam hari. Lihat hati. Haleluya. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, oh yang makan dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita mengatakan selidiki aku, lihat hatimu Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, oh yang maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan yang
kasih. Tuhan menyelidiki setiap hati kita malam hari ini. Kita mau komitmen sama Tuhan. Ya mungkin hari-hari yang lalu kita sering berbohong dengan orang lain. Kita sering mungkin berbohong dengan Tuhan. Pada malam hari ini kita komitmen sama Tuhan. Kita mau jujur di hadapan Tuhan dalam segala hal apapun. Kita mau berjujur dengan suami atau istri kita. Kita mau jujur dengan anak kita atau orang tua kita. Pada malam hari ini, biarlah kuasa Roh Kudus menjamah setiap kita. Kita mau diubahkan menjadi orang-orang yang jujur dalam segala hal. Kita pasyakan dalam ayat apa-apa. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Yang mungkin hari-hari ini Tuhan, kami tidak jujur dengan Engkau dalam segala hal apapun Tuhan. Mungkin kami pernah tidak jujur dengan suami atau istri kami malam hari ini Tuhan. Atau kami tidak pernah jujur dengan anak kami atau orang tua kami Tuhan. Biarlah Kau menjamah setiap hati kami Tuhan. Malam hari Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati-hati kami malam hari ini Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Kau ada di tempat ini Tuhan, menjamah setiap hati-hati kami malam hari ini Tuhan. Kami mau komitmen sama Engkau Tuhan mulai malam hari ini Tuhan. Kami mau menjadi orang Kristen yang jujur dalam segala hal apapun Tuhan. Itulah komitmen kami Tuhan malam hari ini Tuhan. Meskipun itu berat dalam setiap kehidupan pribadi-pribadi kami masing-masing Tuhan, tapi malam hari ini Tuhan, kami mau komitmen bersama Engkau Tuhan. Kami mau menjadi hidup yang jujur dalam segala hal, menjadi orang Kristen yang jujur Tuhan. Dinamaya rapa syakara papa pada namaya rapa papa shikara papa pada namaya rapa papa 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 ya namaya rapa. Memang tidak gampang Tuhan menjadi orang jujur, tetapi di saat kami mengandalkan Engkau Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kita, maka saya yakin dan percaya kita akan menjadi orang yang jujur. Orang yang jujur masa-masa kini. Buang setiap kebohonganmu saat ini. Buang setiap kebohonganmu malam hari ini. Jujurlah kepada Tuhan dalam segala hal apapun. Sikala maya rapa papa lama sakala papa. Sikala papa pada namaya rapa papa lama sakala papa. Tidak ada papa lama sikiri ke namaya rapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Kau begitu sangat luar biasa bagi setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord, bless you. Terima kasih Tuhan. Saya minta Tisa untuk berdoa. Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Karena malam hari ini Tuhan Kau sudah memberkati kami dengan firman-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Kalau kami seringkali berbohong, seringkali kami tidak jujur dengan Engkau Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan kami boleh menyadari akan segala kesalahan kami Tuhan. Dan kami mengakui ya Tuhan Yesus, bahwa hanya Engkau-lah Tuhan Yesus, Allah yang menjadi pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, firman-Mu sudah Kau sampaikan kepada kami Tuhan, bahwa kami anak-anak-Mu Tuhan, kami harus jujur di hadapan Engkau Tuhan. Kami harus jujur di hadapan siapapun juga ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami dengar ini Tuhan termentarkan setiap hati kami Tuhan. Karena Tuhan Yesus, orang yang jujur akan selalu dilindungi Tuhan. Orang yang jujur akan diperkenan oleh Tuhan. Orang yang jujur akan selalu diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kejujuran itu ada di dalam setiap hati kami pada saat malam hari ini Tuhan. Angkat Tuhan segala kebohongan yang ada di dalam diri kami Tuhan. Engkau gantikan dengan kejujuran yang daripada Engkau Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin diperkenan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami yang datang, kami semua diberkati Tuhan. Dan kami membawa sukacita yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Kami diubahkan, kami dipulihkan Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan, firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Malam hari Tuhan kami sangat yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan terus memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus dan Bapa Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau akan semakin hari semakin memberikan roh yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Engkau akan memberikan pewahyuan yang baru Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan akan senantiasa mendewasakan kami Tuhan, membuat hidup kami berubah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat Engkau Tuhan Yesus malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau sungguh ajaib bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Kiranya firman yang disampaikan dari bawah kembali bisa menjadi firman untuk kita, bisa menjadi kemajuan dalam iman kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu saya minta untuk saudara kita ke segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami sudah menikmati tujuan perubahan. Kami sudah menikmati berkat firman Tuhan. Firman Tuhan kejujuran di mana Tuhan ajarkan kami
Jadi kami setiap hari bersikap berlaku jujur terhadap sekitar kami dan hidupkan menjadi terang dunia bagi sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan bagi-Mu. Tuhan menyucikan dan menguruskan setiap tangan kami yang akan berdoa yang sungguh menjadi menyenangkan hati-Mu dan berdoa di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil sedang dijalankan, kita akan pujikan hati kita. Curahkan. Petugas, silakan. Shalom. Malam hari ini saya borong ya. Nah, juga. Saya tadi itu sebenarnya agak nggak berani ya kalau suruh pengumuman. Saya sebenarnya malah kan WA sama Mas Bambang, sama Mbak Grace, lain kali aja bulan depan aja ya. Kayak nggak berani gitu. Tapi terus dalam hati gini, kok belum dicoba kok udah nggak berani. Coba orang belum maju kok udah mundur dulu. Puji Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman sepekan untuk menara doa. Menara ini. Selesai nggak? Maaf ya. Untuk menara doa hari Selasa pukul 19 atau jam 7 di gereja. Menara doa di Ponorogo hari Rabu jamnya jam 18.30 atau setengah 7 di rumahnya Bapak Rido. Latihan untuk pelayan Tuhan hari Jumat pukul 19 atau jam 7 di gereja. Bagi setiap yang melayani itu hari Minggu ya, bagi WL, singer, pemain musik diharapkan datang untuk latihan yang akan dipersembahkan pujian untuk hari Minggu. Pondok Daud diadakan pada hari Sabtu pukul 17 di gereja atau jam 7. Jam berapa? Jam 19.30 di gereja. Belum pakai kacamata.
hari Minggu ibadah raya, ibadah yang luar biasa karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Diadakan hari Minggu, kita kembali di tempat ini pada pukul 18.30 di gereja. Untuk sekolah minggu juga ya. Sekolah minggu juga jamnya yang sama di Pastori. Demikian pengumuman saya sampaikan, mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih Isan. Ya, kalau kita kasih pengumuman itu memang nggak gampang ya. Kelihatannya mau cocok, tapi kalau kita nggak pernah yo lengkap loh. Ya, itu makanya Bapak Ibu jangan makanya menilai orang tuh, oh ini ternyata memang nggak gampang ya. Nanti Yohan juga akan seperti Yohan, terus Mbak Meliska memang nggak gampang, kelihatannya moco. Tapi itu tidak segampang apa yang kita pikirkan Bapak Ibu. Makanya pelayanan itu kalau kita sudah dikasih kesempatan, ayo kita tidak apa-apa. Meskipun bisa tidak bisa kita proses Bapak Ibu ya. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu kemarin untuk ibadah kaum pria itu sudah berlangsung meskipun jumlahnya baru sedikit Bapak Ibu yang datang 50 orang. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya itu belum selesai Pak, belum selesai ngomongnya. 50 orang terus nolnya tuh belundung Bapak Ibu ya. Cuma 5 gelintir orang. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kemarin kami sudah membentuk sebuah pengurus dari kaum pria. Jadi ketuanya kaum prianya Bapak Yohan, Bapak Yohan. Terus wakilnya nanti Pak Dedi sini. Terus bendaharanya Mas Santo. Jadi sudah menyusun pengurus kaum pria dan kita kedepannya akan berjalan lebih maju lagi dengan ide-ide yang baru. Makanya nanti kedepannya Bapak Ibu untuk ibadah kaum pria kita alokasikan kebanyakan nanti ke Ponorogo karena Ponorogo itu banyak jemaatnya di sana. Jadi makanya Mas Desa nanti bisa langsung ke Ponorogo. Sama Pak Tadi diajak Mas Dipta diajak sekalian jadi satu mobil. Ya, nanti ada kejutan-kejutan lagi Bapak Ibu. Supaya kaum pria maju ya Pak Yohan ya. Ini ketua yang punya ide-ide yang luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada tambahan lagi? Oh, kaum wanita kemarin mau diadakan ternyata Mbak meninggal dari bulan depan. Jadi kaum pria, kaum wanita terkejar. Ya, kita akan tutup ibadah saat ini sambil berdiri. Waktu selanjutnya kami sedang berhambanya. syukur buat penyertaan, perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa menguatkan kami,
mengajari kami sehingga kami boleh mendapat perlindungan dari Tuhan, perkenanan dari Tuhan, dan berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati anak-anak yang ada pada saat malam hari ini. Apapun pergumulannya, apapun keluhan Tuhan memberkati. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa juga buat anak-anak yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini. Selamat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Berkat-berkat yang sama boleh tercurah buat anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya perlindungan, penyertaan Tuhan boleh mengikuti dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, cinta kasihnya dari Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh menyertai kami, melindungi kami mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus yang percaya dan yang beriman, sama-sama katakan